Masih bersama saya Renhard Sirait dan ditemani oleh Pak Puji Raharjo dari SMA 96 Jakarta, dan kita juga masih membahas mengenai sosiologi pastinya untuk teman-teman SMA di rumah. Dan tak lupa saya mengingatkan untuk teman-teman dapat langsung bertanya melalui telepon, SMS ataupun juga Facebook. Nah, bagaimana teman-teman? Siap untuk belajar lagi? Ya, pastinya ya. Untuk itu kita langsung kembali ke Pak Puji untuk membahas mengenai sosiologi. Silakan Pak, sudah siap untuk materi selanjutnya Pak? Baik, kita pastinya, lanjutkan Pak, ya? kembali. Silakan Pak. Baik. Nah, untuk yang berikutnya ini kita akan melihat tentang indikator apakah ciri dan latar belakang masyarakat multikultural. Ya. Walaupun tadi sudah di depan kita sudah sedikit memberikan gambaran ya Pak ya. Gambaran dan kita Tapi bahas cirinya lagi apa. Mengenai lebih detail lagi Pak. Lebih dalam lagi. Baik, silakan Pak. Nah, di indikator ini ada satu, apa sih masyarakat multikultural itu seperti apa? Ya, tadi walaupun sudah kita bahas di depan. Nah, masyarakat yang begitu banyak perbedaan-perbedaan tadi, sehingga ini akan menjadi satu integrasi. Dengan apa? Dengan pandangan hidup, filosofi mendasar. Nah, karena kalau tidak ada paham multikultural, maka masyarakat yang berbeda tadi bisa terjadi konflik, seperti itu. Nah, apa yang menjadi perbedaan-perbedaan tadi? Di antaranya kita lihat di sini ada gambar. Apa kesuburan tanah di antaranya ya? Kesuburan tanah inilah menyebabkan terjadi perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat kita. Ada daerah yang masyarakat tinggal di daerah subur, ada yang di daerah tidak subur, dan itu nanti akan berpengaruh pada pembentukan karakter. Kalau masyarakat yang tidak subur, dia untuk mencari air itu jauh sulit, dengan apa namanya penuh perjuangan, sehingga ketika diminta air itu dia selalu, waduh ini nyarinya aja susah, maka agak sedikit ya cenderung terkesan pelit. Nah, ini karakternya. Padahal sebenarnya dia hemat gitu ya. Karena hemat dengan pelit itu kan agak ini ya. Tipis ya Pak. Tipis tapi memang beda gitu ya. Dia ingin hemat gitu, tapi dipandangan oleh luar kadang-kadang kelihatannya pelit. Tapi di daerah subur dia banyak mendapatkan sesuatu, air mudah, tanaman mudah. Ketika diminta ya dia akan segera memberikan. Sehingga ini perbedaan karakter itu bisa timbul karena adanya perbedaan daerah seperti itu. Nah, kemudian perlu pandangan bahwa perbedaan itu bukanlah menjadi satu perbedaan untuk menjadi konflik. Karena di sini perbedaan-perbedaan itu harus merupakan sebuah kekayaan dalam mewujudkan integrasi bangsa. Kita di dalam multikultural itu memandang bahwa suku bangsa lain, kesenian daerah lain itu adalah sebagai bagian yang mengkayakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Karena kalau tidak, konflik selalu akan terjadi. Seperti itu. Nah, ini tadi cirinya sudah. Nah, kemudian kita lihat di dalam masyarakat yang berbeda tadi. Nah, ini kita lihat tipe yang muncul dalam masyarakat multikultural itu secara konfigurasi ada yang mayoritas dominan, minoritas dominan, dan kompetisi yang seimbang. Artinya apa? Dalam masyarakat mayoritas dominan itu ada masyarakat yang lebih banyak jumlahnya itu mendominasi di dalam kehidupan. Ya, mungkin kalau contohnya misalnya kalau struktur kabinet itu, kenapa orang Jawa kok banyak di sana? Karena memang masyarakat Jawa itu lebih banyak ya, banyak itu mayoritas yang lebih dominan. Kemudian minoritas dominan itu kelompok yang kecil mengatur kelompok yang lebih besar. Misalnya bangsa Indonesia ini 200 juta lebih gitu ya. Tetapi secara ekonomi itu dikendalikan oleh beberapa kelompok orang pengusaha. Maka secara ekonomi ini minoritas yang dominan menguasai sekian banyak. Kompetisi seimbang berarti antara dominan yang mayoritas dan minoritas itu sama perannya. Ya. Nah, kemudian cara komposisi ada mayoritas dan minoritas yang tadi seperti disebutkan. Ada kelompok yang besar yang kecil, dan juga ini pribumi dan pendatang. Nah, ini komposisinya. Ada pribumi pendatang. Secara praktis ini yang sering terjadi konflik ada di sini. Ini ada kelompok pendatang, kelompok asli pribumi ya. Ketika sentimen pribumi dan pendatang ini muncul, ini yang sering mendasari timbulnya konflik horizontal. Ya, kemudian apa penyebab dari masyarakat itu menjadi berbeda-beda? Pertama adalah agama.
Kenapa agama di Indonesia ini berbeda-beda, ada beberapa agama ya. Itu karena faktor historis ya, ketika bangsa asing dulu datang ke Indonesia ingin menyebarkan agama, berdagang, awalnya dagang misalnya membentuk VOC, lama-lama ada kontak tentang agama, maka muncullah Belanda itu dengan membawa agama Kristen, Portugis Katolik, dan Islam itu dari daerah Gujarat sana. Kemudian etnis, kenapa Indonesia bermacam-macam etnis? Karena isolasi geografis, mungkin di depan tadi sudah kita singgung, karena ada pulau-pulau yang dibatasi oleh laut. Nah, sehingga terjadi komunikasi yang terhambat. Kemudian penyebab perbedaan pekerjaan ada struktur tanah dan iklim. Kalau di daerah laut, pinggir laut, mereka jadi nelayan, di pegunungan jadi peladang, di daerah dataran rendah jadi petani, seperti itu. Kemudian perbedaan politik itu adalah ideologinya yang berbeda. Ya mungkin dasar falsafahnya ada partai-partai yang berbasiskan nasional, ada yang berbasiskan agama berbeda ya Pak ya. Seperti itu. Menarik sekali Pak. Namun sebelum kita masuk ke dalam soal, kita akan menjawab telepon terlebih dahulu Pak. Baik, halo. Baik silakan. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana? Kevin dari Depok. Ya, Kevin, silakan Kevin pertanyaannya. Iya. Mau nanya perbedaannya multikultural sama pluralisme. Apa Perbedaan multikultural ada perbedaannya dengan pluralisme atau sama aja gitu Pak? Oke, itu aja Kevin? Iya, itu aja. Ya, terima kasih Kevin. Perbedaannya Pak, multikultural dengan pluralisme. Ini baik. Isu yang sering kali muncul di Indonesia ya Pak ya? Betul. Plural itu artinya bermacam-macam, plural. Nah, pluralitas ini bisa terjadi dia secara mendatar, bisa terjadi secara struktur ya ke atas. Karena di situ bermacam-macam bunyinya. Nah, multikultural di dalam yang mendatar itu ada namanya masyarakat yang diferensiasi, majemuk. Nah, ketika bicara kemajemukan berarti ada dua kelompok yang berhadapan. Selalu akan kelompok itu ingin mengalahkan yang lain. Nah, untuk itu perlu adanya multikulturalisme, yaitu faham pandangan bahwa perbedaan itu bukan sebagai satu potensi konflik, tetapi harus menjadi rohnya persatuan, harus terintegrasi supaya ini menjadi satu kekayaan bangsa. Itu intinya multikulturalisme. Memang dengan pluralisme itu sangat dekat, karena itu adalah bagian dari itu. Gitu. Hanya filosofinya yang berbeda. Jadi multikultural dengan pluralisme sebenarnya ya hampir sama. Hampir sama ya Pak ya. Hanya filosofinya yang filosofinya yang berbeda. Baik Pak. Nah, tadi kita jawab dari telepon, sekarang dari SMS Pak, dari 087779333 sekian. Pertanyaannya adalah contoh kelompok masyarakat non formal itu apa Pak? Ya, baik. Sebenarnya kalau yang formal itu ada satu bentuk organisasi struktural yang jelas. Kalau yang non formal itu bermacam-macam. Misalkan kalau ada 2-3 orang kumpul, misalnya siswa teman-temannya di kantin itu sudah non formal gitu. Mungkin seperti kerumunan itu non formal. Kerumunan itu termasuk kelompok semu ya, semu yang sifatnya non formal, tidak ada struktur di dalam masyarakat di situ gitu. Naik bis pun juga non formal sebenarnya, tapi kelompok gitu ya, kelompok masyarakat. Ya, menarik sekali ya Pak ya belajar mengenai sosiologi ini Pak. Nah, sekarang kita ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Facebook dengan nama D Handono. Pertanyaannya, apa yang mendasari terbentuknya kelompok atau patembayan secara heterogenitas sosial dalam masyarakat? Yang mendasari mereka itu membentuk patembayan itu apa Pak? Baik, karena tadi salah satunya didasari oleh satu untung rugi. Jadi dia sudah berpikir lebih bahwa kalau saya masuk ke dalam satu kelompok patembayan itu, maka ada yang menjadi dominasi, ada yang yang di bawah gitu ya. Maka heterogenitas tinggi, misalkan dalam satu katakanlah misalnya perusahaan gitu, kan tidak mungkin semua sama, homogen. Pasti ada direkturnya, ada manajernya, ada buruhnya. Gitu. Kira-kira kalau manajernya disamain dengan buruhnya sama nggak? Iya, ya nggak beda, nggak mau ya seperti itu. Jadi ada satu heterogenitas, kemudian dia lebih banyak profesional. Untung ruginya itu lebih bisa dikatakan yang mendasar itu adalah ekonomi bukan sih Pak? Lebih cenderung ke ekonomi. Ya, jadi ekonomi ya untuk saya untung apa rugi. Baik Pak, sekarang kita masuk ke dalam soal latihan Pak. Baik, kita lanjutkan. Soal latihan mengenai masyarakat multikultural ini Pak. Ya, ini dia. Baik, soalnya
Perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, masyarakat sangat sulit untuk membangun konsensus pada nilai-nilai dasar. Dua, terdapat potensi konflik dalam masyarakat yang harus dikelola dengan baik. Tiga, lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Empat, dapat membentuk struktur sosial yang stabil akibat dari keragaman budaya. Ya, ini keragaman budaya. Nah, pertanyaannya, pernyataan di atas yang menunjukkan ciri-ciri masyarakat majemuk adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Ya, Nah, yang mana nih Pak? betul, pertanyaan adalah masyarakat yang majemuk. Kita lihat soal di sini, mana yang majemuk? Masyarakat sulit untuk membangun konsensus nilai dasar. Ya, ini kan, sehingga harus perlu multikulturalisme. Ini majemuk ya Pak ya? Majemuk, Karena masing-masing kelompok itu akan saling berhadapan. Ya, benar. Gitu. Terdapat potensi konflik yang masyarakat yang harus dikelola dengan baik. Nah, kalau sudah berhadapan, ingin menguasai, gitu. Karena menguasai terjadi potensi konflik yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian lebih mudah mengembangkan kemampuan masyarakat. Ya ini tentunya salah. Kenapa? Karena ada kelompok yang lain ya. Dapat membentuk struktur sosial yang stabil akibat keragaman budaya. Nah juga salah. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2. Oleh karena itu kita pilih yang adalah A. jawaban A. Baik Pak. Ini yang masyarakat majemuk. Kita masuk ke soal selanjutnya Pak. Baik, mungkin Mas Rehat bisa bantu Iya, membaca. baik. Soal selanjutnya, beberapa ciri kelompok sosial yaitu 1. Memiliki kontrol sosial yang bersifat tradisional dan informal. 2. Hubungan sosial didasarkan atas kepentingan ekonomi. 3. Kelompok memiliki ikatan solidaritas sosial secara personal. 4. Terdapat aturan yang baku dalam menjalankan organisasi. Dan dari pernyataan tersebut soalnya adalah ciri kelompok di atas yang menunjukkan kelompok paguyuban adalah, ini dia pilihannya Pak ya. Iya betul. Nah yang ditanya Paguyuban. ciri paguyuban. Tadi sudah disebutkan paguyuban itu seperti apa, ya kan? Nah pilihannya yang mana? Lihat di dalam stemnya, memiliki kontrol sosial tradisional informal. Kira-kira betul atau salah ini untuk paguyuban? Ini betul. Iya betul Pak. Ya karena tradisional, tapi tidak ada ya, aturan Pak, ya. yang baku ya tertulis. Hubungan sosial didasarkan atas kepentingan ekonomi. Berarti ini salah. Nah, itu di dalam pakem bayang. Kelompok memiliki ikatan solidaritas sosial secara personal, hubungannya intim batiniah. Iya, betul. Benar. Terdapat aturan baku dalam menjalankan organisasi. Nah ini salah. Jadi pertanyaannya adalah paguyuban itu pada 1 dan 3. Nah, jawaban 1 dan 3 adalah jawaban yang B. Baik Pak, jelas sekali ini dibahas oleh Pak Puji, sangat menarik. Dan untuk itu kita ada pertanyaan lagi Pak dari SMS. Baik, ini silakan. dari 0817818 sekian-sekian. Pertanyaannya, profesi apa sajakah yang membentuk satu kelompok karena ikatan keyakinan? Profesi apa sajakah Yang membentuk satu kelompok karena ikatan keyakinan. Jadi didasari oleh ikatan keyakinan. Dasarnya ikatan keyakinan, tapi pertanyaan profesi gitu ya. Itu ini padahal dua hal yang berbeda ya. Karena profesional itu dasarnya adalah pendidikan. Ikatan keyakinan itu nanti lari ke keagamaan. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya ada katakanlah majelis ulama gitu ya. Itu adalah profesi profesional, tapi dasarnya ikatan keyakinan keagamaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau profesi itu adalah bukan pekerjaan. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian itulah profesi. Mungkin guru, mungkin pengacara, pilot, dokter dan sebagainya. Kalau ikatan keyakinan ini membentuk kelompok keagamaan. Ya mungkin kalau di Kristen itu ada kelompok pendeta gitu ya, ada asosiasi pendeta. Mungkin kalau di Katolik ada pastor gitu. Kalau di Islam ada ulama ya. Jadi lebih ke arah pemuka agama ya Pak ya. Betul di kelompok masyarakat seperti itu. Baik. Jadi itu jawabannya. Ya, teman-teman di rumah, demikian tadi penjelasan dari Pak Puji. Kita telah belajar bersama mengenai multikultural dan kelompok sosial. Dan masih akan banyak lagi pembahasan dari Pak Puji mengenai sosiologi. Untuk itu siapkan pertanyaan Anda karena kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.